Perkenalkan, nama saya Ivana Evelina Alphonse dengan NIM P071723232020. Tingkat 2A, jurusan Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang 20 perbedaan bakteri, jamur, dan virus. Mikroorganisme merupakan jasad hidup yang mempunyai ukuran sangat kecil. Setiap sel tunggal mikroorganisme memiliki kemampuan untuk melangsungkan aktivitas kehidupan antara lain, dapat mengalami pertumbuhan, menghasilkan energi, dan bereproduksi dengan sendirinya. Mikroorganisme memiliki fleksibilitas metabolisme yang tinggi karena mikroorganisme harus mempunyai kemampuan menyesuaikan diri yang besar, sehingga apabila ada interaksi yang tinggi dengan lingkungan, menyebabkan terjadinya konferensi zat yang tinggi pula. Akan tetapi, karena ukurannya yang kecil, maka tidak ada tempat untuk menyimpan enzim-enzim yang telah dihasilkan. Dengan demikian, enzim yang tidak diperlukan tidak akan disimpan dalam bentuk persediaan. Enzim-enzim tertentu yang diperlukan untuk pengolahan bahan makanan akan diproduksi bila bahan makanan tersebut sudah ada. Mikroorganisme ini juga tidak memerlukan tempat yang besar, mudah ditumbuhkan dalam media buatan, dan tingkat pembiakannya relatif cepat. Oleh karena aktivitasnya tersebut, maka setiap mikroorganisme memiliki peranan dalam kehidupan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan. Selanjutnya, perbedaan antara bakteri, jamur, dan virus. Yang pertama, struktur sel. Struktur sel pada bakteri adalah organisasi prokariotik yang tidak memiliki inti sel. Kemudian jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki inti sel sejati. Sedangkan virus di sisi lain bersifat aseluler, artinya tidak memiliki struktur sel sama sekali. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel bakteri terdiri dari peptidoglikan dan lipopolisakarida. Sedangkan dinding sel jamur tersusun dari kitin dan glukan. Virus tidak memiliki dinding sel, melainkan dilindungi oleh lapisan protein yang disebut kapsid. Yang ketiga, ukuran. Bakteri memiliki ukuran sekitar 0,5-1 mikron dalam diameter dan panjangnya 1-20 mikron. Jamur lebih besar dengan ukuran sel eukariotik sekitar 20-40 mikron. Virus jauh lebih kecil dengan ukuran antara 16-300 nanometer sehingga tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya biasa. Yang keempat, materi genetik. Bakteri memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Jamur memiliki DNA dalam inti selnya. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yaitu DNA atau RNA, tetapi tidak keduanya. Yang kelima, alat gerak. Bakteri memiliki flagela sebagai alat gerak. Jamur tidak memiliki alat gerak, dan virus juga tidak memiliki alat gerak dan hanya berpindah melalui perantara seperti udara, air, atau organisme lain. Yang keenam, reproduksi. Bakteri berkembang biak dengan pembelahan biner. Jamur dapat bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi dan pembentukan tunas. Virus tidak dapat berkembang biak sendiri, melainkan harus menggunakan sel inang untuk melakukan replikasi. Yang ketujuh, metabolisme. Bakteri mampu melakukan metabolisme sendiri, baik sebagai autotrof maupun heterotrof. Jamur bersifat heterotrof dan memperoleh makanan dari bahan organik yang telah mati atau saprofit. Virus tidak memiliki metabolisme sendiri dan bergantung sepenuhnya pada sel inang untuk bertahan hidup. Yang kedelapan, ketahanan lingkungan. Bakteri dapat membentuk endospora untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Jamur membentuk spora untuk penyebaran dan kelangsungan hidupnya. Sedangkan virus hanya bisa bertahan dalam lingkungan tertentu dan umumnya mati di luar sel inang. Yang kesembilan, sensitivitas terhadap antibiotik. Bakteri sangat peka terhadap antibiotik. Jamur tidak sensitif terhadap antibiotik tetapi dapat dibasmi dengan anti jamur. Virus tidak terpengaruh oleh antibiotik dan hanya dapat dikendalikan dengan vaksin atau antivirus. Yang ke-10, keunikan. Bakteri hidup secara mandiri dan dapat berkoloni. Jamur membentuk hifa yang bercabang menjadi miselium, dan virus adalah patogen obligat yang hanya dapat berkembang biak dengan masuk ke dalam sel inang. 11. Komposisi sitoplasma. Pada bakteri memiliki sitoplasma, tempat berlangsungnya aktivitas metabolisme. Pada jamur
Jamur juga memiliki sitoplasma dengan organel yang lebih kompleks, sedangkan pada virus tidak memiliki sitoplasma sehingga tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme secara mandiri. 12. Organisasi seluler. Pada bakteri adalah organisasi uniseluler yang hidup berkoloni. Sedangkan jamur bisa bersifat uniseluler seperti kamir atau multiseluler seperti kapang. Virus bukan organisme seluler dan hanya berupa partikel infektif. 13. Sistem membran internal. Pada jamur memiliki sistem membran internal yang kompleks termasuk retikulum endoplasma dan aparatus Golgi. Pada bakteri tidak memiliki sistem ini karena merupakan prokariotik. Sedangkan virus sama sekali tidak memiliki membran internal. 14. Kandungan klorofil. Bakteri umumnya tidak memiliki klorofil, meskipun hanya beberapa bakteri fotosintetik dapat mengandung pigmen lain seperti bakterioklorofil. Selanjutnya jamur sepenuhnya tidak memiliki klorofil, dan virus tidak terlibat dalam proses fotosintesis sama sekali. 15. Habitat dan cara hidup. Pada bakteri dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan tubuh makhluk hidup. Pada jamur banyak ditemukan di tempat lembab atau pada bahan organik yang membusuk. Sedangkan pada virus hanya dapat hidup dan berkembang biak di dalam sel inang. 16. Cara mendapatkan nutrisi. Bakteri dapat bersifat autotrof atau mampu membuat makanannya sendiri atau heterotrof, bergantung pada sumber makanan eksternal. Jamur bersifat heterotrof dan memperoleh nutrisi dengan cara menyerap zat organik dari lingkungan. Virus tidak membutuhkan nutrisi karena tidak melakukan metabolisme. 17. Peran dalam ekosistem. Bakteri memiliki peran penting sebagai dekomposer, pengikat nitrogen atau patogen. Jamur juga berperan dalam dekomposisi dan dapat bersimbiosis dengan organisme lain. Virus umumnya bertindak sebagai patogen yang menyebabkan penyakit pada inangnya. 18. Struktur tambahan. Beberapa bakteri memiliki kapsul untuk 17. Peran dalam ekosistem. Bakteri memiliki peran penting sebagai dekomposer, pengikat nitrogen atau patogen. Jamur juga berperan dalam dekomposisi dan dapat bersimbiosis dengan organisme lain, sedangkan virus umumnya bertindak sebagai patogen yang menyebabkan penyakit pada inangnya. 18. Struktur tambahan. Beberapa bakteri memiliki kapsul untuk perlindungan tambahan. Jamur memiliki dinding sel yang kokoh dari kitin. Virus memiliki kapsid protein yang melindungi materi genetiknya dan beberapa memiliki selubung lipid tambahan. 19. Cara penyebaran. Bakteri dapat menyebar melalui udara, air, tanah, atau kontak langsung. Jamur menyebar melalui spora yang terbawa angin atau air. Sedangkan virus menyebar melalui kontak langsung, cairan tubuh, udara,